Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidik, Bincang Pendidikan. Bersama saya Aldin Diaulhak dan narasumber kita Bapak Endang Widarman. Terima kasih Pandang telah menyempatkan hadir. Kali ini kita akan membacakan tentang tema yang cukup menarik ya Pandang. Itu tentang bagaimana pembentukan karakter peserta didik dalam konsep atau perspektif pendidikan agama Islam gitu. Sebab dalam pandangan agama Islam, khususnya pendidikan agama Islam ya, sebetulnya pengembangan karakter pendidikan itu, karakter anak didik itu seperti apa? Kalau dilihat dari kacamata pendidikan Islam, yang pertama adalah kita harus ingat bahwa pendidikan itu dimulai dari runyun dulu. Pertama ingat bahwa yang pertama menjadi pendidik adalah ingat bahwa Allah itu sebagai murabbi atau pendidik yang utama. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang tahu tentang potensi-potensi fitrah kita, dan Allah yang tahu akan kebutuhan yang kita butuhkan sebagai makhluknya. Maka pendidikan itu harus menjadikan Allah sebagai pendidik utama dari pendidikan itu sendiri. Kemudian dalam pendidikan karakter itu pendidikan harus mengikuti nilai yang utama, yaitu dari prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dari dua prinsip itu yang harus kita pegang dalam menjalankan pendidikan karakter menurut perspektif Islam. Karena Al-Quran sumber dari pendidikan itu Allah telah menunjukkan sebagai petunjuk yang jelas atau batas-batas yang pasti. Kemudian As-Sunnah nanti di penjawantahan dari Al-Quran. Kemudian pendidikan mencakup aspek manusia dan terstruktur serta berkelanjutan. Jadi aspek-aspek dari pendidikan itu harus dilihat dari pertama potensi diri manusia, yaitu kognitifnya. Kemudian ada afektif dan psikomotor, itu harus terjangkau oleh pendidikan itu. Pertama harus balance ya, harus balance. Dia anak itu ketika dia tahu tentang ini suatu hal, karakter tentang sabar, maka ketika itu dari sabar itu disangkutkan kepada Allah. Allah itu memerintah sabar. Kemudian secara afektifnya, sikapnya, kemudian perbuatannya pun mencerminkan orang yang sabar. Jadi tidak hanya tahu saja, tetapi dia juga memahami dan melaksanakan gesturnya sabar itu bagaimana gitu kan. Ya sabar bentak gitu dia. Dan pendidikan harus bertujuan mengubah dan membentuk karakter peserta. Jadi karakter itu bukan hanya tahu saja, tetapi harus jadi karakter. Sabar seorang harus melekat, tidak begitu saja. Dia tahu tentang sabar tapi perilakunya tidak mencerminkan ya. Iya. Jadi karakter lah itu. Nah ini dasar-dasar pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Nah ini maksudnya bagaimana ya? Tentunya tadi yang pada slide sebelumnya, bahwa sumber dari pendidikan Al-Quran adalah Al-Quran ya. Ini adalah surat Al-Qasas ayat ke-77 yang isi firmannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya kurang lebih dan kalau kalian berbuat baik seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini dasarnya ini, karena kita itu seperti awal penciptaan Adam, kita itu di set untuk menjadi khalifah fil ardh. Maka karakter itu harus menjadikan ya pribadi yang menjadi pelestari bumi, ya bukan. Jadi istinya kita harus menjadi, tidak bolehlah kita berbuat kerusakan. Kerusakan itu kan macam-macam, kerusakan akhlak itu dari pribadi, kerusakan kemudian bisa juga menjadikan kerusakan yang lain, ya, lingkungan. Kemudian dari sumber hadis itu Nabi mengatakan, dari riwayat Abi Hurairah, bahwa Nabi mengatakan inna akmalal mu'minina
imanan ahsanuhum khuluqan. Yang sebaik-baiknya orang mukmin itu adalah paling sempurna itu adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Karakter manusia itu diukur dari sini ya, dari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu menurut prinsip Islam, karena kita berbicara tentang Islam. Kemudian sumber ajaran. Nah, ini yang tadi mungkin ya. Sumber ajaran itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah. Kemudian mengapa harus bersumber dari sini? Karena tentunya kalau bersumber dari yang lain, itu Al-Quran telah diturunkan oleh Allah. Kemudian As-Sunnah itu sebagai wujud dari pengamalan Al-Quran itu tersendiri yang dicontohkan oleh Nabi. Yang karena di sebuah hadis kan ketika istri Nabi Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka dia mengatakan akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka ini sumber itu yang jadi sumber baik dan buruk atau sumber karakternya. Karena kalau kita lihat, kita mengambil dari sumber-sumber lain, kita belum tentu bisa meyakini. Karena kadang-kadang standar kebaikan atau akhlak itu kalau dilihat dari perspektif manusia itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kondisi dia di lapangan atau kondisi pengetahuan dia. Jadi patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, tidak boleh keluar dari itu. Iya, karena kita berbicara tentang karakter pendidikan menurut Islam. Adapun yang itu kan dari pemikiran-pemikiran maka harus diselaras tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau selaras maka bisa kita ambil, kalau tidak ya tadi ya perspektifnya itu kita karena Islam maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti sabarnya kan kalau dalam filsafat itu beda-beda sabar. Tapi kalau dilakukan kan itu dijabarkan dengan itu sabar itu bagaimana menurut Al-Quran batasannya. Ya. Nah ini peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter bangsa. Nah ini bagaimana peran pendidikan Islam itu sejauh mana sih dalam membentuk karakter anak bangsa itu? Pertama, karakter ajaran Islam itu mesti menjadi amalan-amalan itu harus berdasarkan keyakinan, ketauhidan kan misalnya tauhid yang kuat menjadi dasar utama pendidikan karakter. Jadi ketika kita melakukan sesuatu maka yakin itu bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah berdasarkan keyakinan kepada Allah. Tauhid yang kuat itu bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Seperti ketika ada hadis kan kul khairun aulitasmu, berbicara yang baik atau diam. Mengapa? Ketika berbicara ingat pembicaraan kita itu apapun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka tauhid itu harus kuat. Kemudian dalam pengamalannya pun bukan hanya tahu, menurut Al-Ghazali itu harus keikhlasan ya dalam mendidik gitu kan. Keikhlasan itu ketika seorang guru mendidik itu diberikan keikhlasan, kemudian insya Allah kepada peserta didiknya pun akan energinya itu akan tersalurkan karena dia mendidik dengan ikhlas. Jadi lebih terasa, lebih terasa gitu. Mungkin sekarang adalah strategi. Nah, bagaimana strateginya ini dalam perspektif agama Islam? Iya, mungkin karena ini strategi karena pembentukan itu karena tidak mudah dan ini adalah pokok utama dan perlu strategi yang pertama ini menurut As-Said ya, As-Said ini pertama keteladanan dari lingkungan sekitar. Pertama, lingkungan yang terdekat adalah keluarga tentunya yang menjadi teladan bagi seorang peserta didik. Pertama lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan keluarga diserahkan ke lingkungan sekolah atau kepada guru pada yang ada itu, maka lembaga pendidikan itu harus menjadi orang-orangnya wadah itu mencerminkan bagaimana keteladanan supaya anak berbuat baik itu berkarakter yang baik. Kemudian yang jauhnya itu adalah lingkungan sekitar masyarakat tentunya itu yang paling umum. Kemudian belajar belajarkan hal-hal yang baik atau knowledge ya
Kalau itu membelajarkan hal yang baik itu berarti yang baik itu Itu teoritis begitu ya? ya teoritis harus diajarkan. Kemudian habituasi, pembiasaan, dibiasakan anak-anak untuk berbuat baik. Kemudian anak itu diajarkan untuk merasakan ketika dia berbuat baik, bagaimana perasaan dia setelah itu. Kemudian setelah itu tumbuhlah kecintaan hal-hal yang baik itu anak. Kemudian yang terakhir adalah kemudian ketika anak berbuat jahat, maka tobat kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Tentunya ini yang harus dilakukan ketika kita melakukan apapun, maka diarahkan kepada anak, karena kita tidak akan luput dari dosa. Apapun yang kita lakukan, kesalahan itu pasti ada. Maka ketika sadar, maka ingatkanlah dia untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah sebenarnya singkat dan pembicaraan kita sekali. Mungkin sedikit saya simpulkan ya Pak. Jadi tadi prinsipnya berawal dari ketauhidan. Ya. Bahkan tadi di strategi pun berakhir di ketauhidan. Ya, Maka yang paling utama mungkin dalam pendidikan karakter itu adalah adanya tumbuh ketauhidan gitu ya. Sadar akan bahwa kita ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Mungkin begitu ya episode bidik kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pandan telah menyempatkan hadir. Terima kasih udah mendengarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.